One, two, three. Yes, pria sejati. Yes, yes, yes. Kembali bersama Kongko Pria Sejati. Hari ini sungguh luar biasa karena saya kedatangan tamu yang sangat spesial. Kita mari mau langsung sapa beliau. Selamat datang Pak Setiadi di Kongko Pria Sejati. Ya. Apa kabarnya Pak? Baik, luar biasa. Luar biasa ya. Terima kasih nih Pak sudah memberikan waktunya untuk bisa hadir bersama-sama di dalam Kongko Pria Sejati. Ya. Kita akan ngobrol banyak nih tentang Pak Setiadi, bagaimana perjalanannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, ada dinamika-dinamika yang luar biasa. Ya, kalau dari cerita dan juga catatan-catatan yang saya dapati, wah ini menarik sekali obrolan kita dan kami berharap ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi berkah buat semua kita yang mendengar dan menyaksikan. Begitu ya Pak ya? Amin, Pak. Oke. Nah, mungkin kita mulai dengan perkenalan Pak, karena ada pepatah yang sangat tidak asing buat kita. Tidak kenal maka tidak sayang. Pak Setiadi mungkin bisa ceritakan profil dan aktivitas Pak Setiadi sehari-hari sebagai apa? Silakan Pak. Ya. Sekarang pekerjaan saya secara pasti memang sudah nggak ada karena saya tinggal membimbing anak-anak saja. Saya pikir sudah cukup tua saja saya. Bukannya masih muda Pak? Dari segi apa? Gitu. Dari segi apa? Dalam ya, dari segi apa? Ya, sebenarnya kalau semangat pasti tetap ada. Ya. Mungkin saat ini memang saya tetap harus lebih diam dahulu untuk melihat, tetapi tidak tertutup kemungkinan kalau suatu saat ada suatu pekerjaan ya kami pasti jalan juga. Oke. Siap. Nah, ya, saya dari keluarga yang bukan Katolik asalnya, bukan dari Kristen Pak ya. Jadi kami mempunyai suatu keluarga di mana kekuatan orang tua, kekakuan dari orang tua itu menurun kepada seperti dilakukan di dalam keluarga sehingga kami semuanya mempunyai hati yang keras. Di dalam perjalanan saya menjadi seorang yang sangat mengandalkan diri saya sendiri, tidak mempunyai suatu pendidikan agama yang seperti sekarang yang kami dapatkan. Jadi Mama juga termasuk orang yang cukup keras, sehingga itu mendidik kami semua menjadi orang yang ya cukup aku lah. Ya. Akhirnya saya di dalam keluarga, saya menjadi selalu mengandalkan diri saya sendiri, juga di dalam pekerjaan. Independen ya Pak ya, Bapak? Ya, begitu Pak. Sampai suatu saat akhirnya, meskipun di dalam keluarga saya menjadi, setelah mengikuti istri, saya menjadi suatu keluarga yang Kristiani, tetapi saya tidak memberikan kepada keluarga pendidikan yang sebenarnya. Putra dan putrinya ada berapa Pak? Saya mempunyai 3 orang putra-putri. 3 orang putra-putri. Ya, umur yang berapa pertama, Pak? Umur 27 tahun, yang nomor terbesar ya putra, lalu diikuti putri 25 tahun dan putri lagi 22 tahun. Waduh, sudah besar-besar semua ya Pak ya? Ya, puji Tuhan. Ya, oke. Tadi Pak Setiadi sudah ceritakan tentang latar belakang Bapak. Nah, ini dengar kisahnya hidupnya sangat kelam Pak, karena punya sebuah usaha klub malam yang cukup sukses di kota ini gitu ya. Nah, mungkin segelap apa sih Pak sebenarnya kehidupan yang Bapak jalani pada waktu itu? Ya, karena saya banyak bergerak di kehidupan malam, saya banyak berjalan di kehidupan pesta pora. Akhirnya saya banyak bergelut dengan
wanita. Lalu saya juga tersangkut dengan narkoba juga. Oh iya Pak? Ya. Nggak kelihatan sih Pak, kalau dari... Dulunya kelihatan Pak. Oh dulunya kelihatan, sekarang udah enggak ya? Oke. Ya, juga seperti perjudian saya juga tersangkut Pak. Pokoknya hal-hal yang di kegiatan dunia malam lah ya. Ya, itu yang saya rasakan. Kurang lebih berapa lama tuh Pak, Bapak ada di sana Pak? Saya bergelut sekitar 20 tahun Pak. 20 tahun ya Pak? Ya. Terus apa Pak yang membuat Bapak jadi sampainya akhirnya juga memutuskan untuk keluar dari boleh dibilang itu usaha Bapak ya, yang Bapak sudah bangun? Ya. Sekali lagi Pak ya, saya keluar dari usaha saya, bukan karena kuat saya. Bukan karena kekuatan saya untuk menentukan bahwa saya harus keluar. Tetapi saya merasakan ini karena kasih Tuhan kepada saya. Dia membuat suatu keadaan yang saya harus keluar dari tempat kerja tersebut. Saya merasakannya secara duniawi memang sakit ya. Iya, karena itu kan bicara income, bicara penghasilan yang Bapak dapatkan. Ya. Ya, Bapak harus tinggalkan itu dan belajar untuk semuanya serba dibatasi dulu ya Pak ya. Betul. Waduh. Nah itu gimana Bapak menjalani proses itu tuh Pak? Lewatinya sehingga Bapak juga bisa menerima dan dengan apa mungkin legowo gitu ya, dengan hati yang bebas dan merdeka gitu, ngerasa ini memang bukan bagian saya lagi. Awalnya saya bertanya terus kepada Tuhan, apa setelah ini yang harus saya lakukan? Iya. Petunjuk apa lagi yang mesti harus saya rasakan? Tetapi di dalam perjalanan memang saya merasakan peristiwa iman yang luar biasa. Peristiwa pada iman, saat Pak? Tahun itu ya, bagi saya. Di tahun itu saya merasakan mengikuti camp KBC, Pak. Jadi dimulai sebelum camp itu di camp Rias Jati, kemudian Bapak di camp KBC, ya. gitu? Oke. Di camp KBC maksud saya setelah saya keluar dari tempat kerja, setelah melalui camp KBC, saya juga merasakan di CMN Modul 2, Pak ya. Oh, CMN Modul 2, ya. Buildman Resan. Ya, Buildman Resan. Pada saat itu saya merasa dibentuk, saya merasakan kasih Tuhan, juga saya seringkali berkontemplasi, Pak ya. Saya merasakan kontemplasi, ya. Yang akan Tuhan laksanakan terhadap saya. Saya merasakan hati saya yang selama ini mungkin kosong, saya mulai dibentuk lagi, mulai diisi lagi. Saya merasakan bahwa ada sesuatu yang harus saya tinggal, ada sesuatu yang harus saya isi. Saya juga mendapatkan suatu masukan-masukan, mungkin pembicaraan dengan teman, sehingga saya merasakan bahwa banyak teman yang kamu hilang, tetapi banyak juga teman yang kamu dapatkan, kan? Ya, apakah itu tidak ada suatu isian? Saya merasakan ya memang ternyata teman-teman yang baru ya Pak, yang membangun, yang mendukung Pak Setiadi untuk hidup di dalam perubahan. Iya, saya merasakan perjalanan yang sangat bagus. Pak, mungkin bisa ceritakan sedikit aja, nggak usah terlalu gimana, tentang tadi yang dibilang perjalanan iman yang Bapak alami, Pak. Langkah iman apa sih yang mendorong Bapak sampai akhirnya yakin, oke Tuhan, ini jalanmu, saya mau jalani. Ya. Jadi setelah saya keluar, saya merasakan di dalam camp-camp tersebut, Pak ya, saya merasakan adanya suatu dorongan, lalu ada suatu sharing-sharing dengan teman yang membuat saya yakin. Saya merasakan sedikit demi sedikit bahwa memang jalan yang harus saya pilih itu adalah jalan yang terbaik, yang ditentukan oleh Tuhan. Lalu juga saya merasakan juga dari dukungan dari keluarga, di mana ternyata kedekatan saya dengan keluarga tersebut menjadi semakin baik. Itu membuat saya, ternyata bukan hanya kehidupan materi ini yang harus saya pertahankan. Bukan hanya itu. Di dalam perjalanan lagi, saya juga merasakan bahwa setelah kehilangan, lalu ada peristiwa yang lain yang menyebabkan saya ini melewati masa pandemi,
sehingga pekerjaan saya mengalami kesulitan. Hmm. Lalu saya ini berpikir, apakah mengikuti Tuhan ini apakah sulit, tidak enak, ataukah bakal enak? Ternyata saya merasakan bahwa secara ekonomi, secara pekerjaan, memang saya sangat menurun sekali. Tetapi ada suatu kebahagiaan lain yang saya rasakan. Itu yang seperti damai sejahtera yang dari dulu saya tidak pernah mendapatkan. Ternyata di dalam perjalanan ini, itu yang saya rasakan. Itulah pertumbuhan iman. Yang damai sejahtera yang melebihi yang Bapak sudah pernah rasakan dulu sebelumnya. Mungkin itu damai sejahtera, tapi ternyata bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Ya. Ya. Wah, ya, itulah. Oke. Nah, terus itu tadi kan komitmen berkat yang Bapak alami. Nah, mungkin boleh ceritain sedikit Pak, gimana ceritanya Bapak bisa mengenal CMNI dan kemudian Bapak ikut di sana, terus dari perjalanan itu Bapak juga kenal KBC, di sana juga mengalami pembentukan dan akhirnya Bapak mantap banget mengambil sebuah keputusan. Boleh Pak. Ya. Jadi pertama kali saya mengikuti Camp Pria Sejati adalah tahun 2006. Di saat itu saya memang sudah Kristen Pak ya, tetapi kehidupan saya adalah berkebalikan sama sekali dengan itu, sangat jauh dari itu. Saya seperti yang tadi saya katakan, saya hidup di dalam kehidupan yang menurut saya itu sangat oke, tapi bukan di jalan Tuhan. Ya. Sorry Pak, saya lost consent. Oke. Tadi kehidupan yang dulu itu tidak di jalan Tuhan. Nah, bagaimana bisa sampai akhirnya Bapak mengenal Camp CMN Indonesia? Apa memang diajak teman atau memang kebetulan juga pas diajak lagi ada situasi tertentu sehingga Bapak akhirnya saya ikut Camp Pria Sejati, emang kurang sejati apa gitu? Iya. Jadi ikutnya Camp Pria Sejati pada saat itu juga digeret sama teman-teman. Diajak sama teman-teman. Pada saat itu saya mengikuti dengan ada suatu reuni. Ternyata di dalam memang banyak beberapa teman-teman saya, alumni, ya, sama-sama jadi satu, mengikuti camp. Saya pikir camp ini camp apaan sih? Saya datang pakai celana pendek. Saya santai itu ya, Pak? Saya santai saja. Di dalam perjalanan, saya ada ngomong dengan teman saya bahwa kalau nggak enak, nanti malam kita pulang ya. Oke. Saya katakan begitu, ya, sudah merencanakan begitu. Oke. Saya katakan oke sama teman saya. Lalu sampai malam, saya mulai terasa nih adanya suatu perubahan-perubahan. Dan teman saya, betul. Ya. Teman saya menanyakan pada saat itu, bagaimana? Kita pulang kah? Saya lanjut besok ya. Oh gitu? Ya baik. Saya ikuti, saya tunggu. Teman saya mengatakan begitu. Lalu besoknya terjadilah hari-hari yang bagi saya merupakan suatu hari yang menyenangkan ya. Bapak mengalami lawatan di sesi-sesi yang Bapak ikuti? Saya mengalami lawatan. Masih ingat nggak Pak, hal apa sih yang paling sangat berkesan dalam sesi-sesi yang Bapak dapatkan? Mungkin hanya entahkah itu sebuah kalimat tertentu atau pencerahan yang Bapak dapatkan sehingga mempengaruhi juga mungkin dalam kontemplasi Bapak. Gitu. Ya. Saya yang paling ingat satu sesi yang paling menarik hati saya adalah satu keping apa ya Pak? Sesi tip $1. Tip $1. Ya. Tip $1. Pada saat itu yang membawa sesi adalah seorang ibu. Ya. Ya. Saya yang paling terkesan pada saat akhir acara, ibu tersebut mengatakan, saya mewakili istri-istri, saya akan mengatakan sesuatu kepada para suami-suami. Pada saat itu, Pak, saya yang di sesi tersebut, saya sudah merasakan sesuatu yang sulit saya tahan. Pada saat akhir sesi, pada saat ibu gembala tersebut menyatakan permintaan maaf kepada saya, hati saya hancur. Ya. Kebetulan saya duduk di baris depan juga.
Ya pada saat itu saya tidak tahu apa yang saya lakukan. Hmm. Saya yang bisa menangis, Hmm. tapi sesi tersebut merupakan sesuatu yang Dalam buat Bapak kesannya sangat paling berkesan menarik ya, paling menarik. buat saya. Berarti Bapak juga nulis surat ya? Saya nulis surat, Pak. Oke. Ya. Mungkin Satu- bagian itu nanti kita teruskan, tidak di bagian ini, ya kan? Boleh, Nanti di segmen berikutnya nih Pak. Iya. Saya simpan itu dulu. Oke. Boleh ya Pak ya? boleh, Pak. Oke. Nah, tadi sesi yang sangat membuat Bapak menarik, sehingga Bapak pun mengambil keputusan, sehingga proses kehidupan pun mulai berjalan Pak. Iya. Berkat apa sih yang Pak, tadi selain damai sejahtera, yang tidak pernah Bapak dapatkan dan sekarang Bapak jalani? Berkat-berkat apa lagi nih Pak? Mungkin dengan hubungan dengan anak, atau dengan, saya dengar juga Bapak akhirnya juga mengambil keputusan untuk ikutin sebuah sekolah di gereja lokal Bapak, ya kan? Itu saya rasa juga merupakan bukan keputusan yang mudah untuk Bapak lakukan, Iya. karena Bapak memberikan hidup dan waktu untuk belajar dan kemudian juga menghidupi dari komitmen Bapak. Boleh Iya. ceritain Pak? Boleh. Iya. Jadi sehabis dari camp tersebut, saya melakukan rekonsiliasi dengan keluarga, Hmm. dengan anak-anak juga. Hmm. Memang kalau ada suatu keburukan, ada kekacauan di dalam rumah tangga, pasti berkat, damai, sejahtera, semuanya pasti hilang. Oh. Pada saat saya melakukan rekonsiliasi, itu terjadi sesuatu yang maha dahsyat. Oh ya. Saya ingat pada saat itu tahun 2006, Hmm. saya melakukan Rekonsiliasi. perbaikan dengan istri, Ya. dan akibat yang ditimbulkan terhadap anak-anak adalah luar biasa. Oh. Salah satu anak saya dari ada kesulitan-kesulitan di dalam pelajaran, Hmm. seketika menjadi juara kelas. Wah, Menjadi juara kelas. itu Itu. spontan gitu, maksudnya nggak dalam waktu yang lama gitu Pak. Spontan dalam waktu 1 tahun. Dalam waktu 1 tahun setelah Dalam Bapak lakukan ajaran yang rekonsil, Bapak hidup dalam perubahan. Iya. Waduh. Dan anak-anak saya terlihat kebahagiaan itu adalah Hmm. sesuatu yang bisa terpancarkan gitu. Nyata jadinya ya Pak Nanti. ya. Betul, Pak. Bukan hanya sebuah cerita ya. Betul, Pak. Tapi Bapak benar-benar mengalami surga di keluarga. Jadi itulah yang saya rasakan, dan terutama rasa damai pada saat itu. Hmm. Ya Pak ya, seperti rasa sesuatu yang plong, yang sangat menggembirakan. Hmm. Tapi setelah itu saya mengalami kejatuhan lagi loh Pak. Masih ada prosesnya lagi ya. Masih ada prosesnya ya. Masih ada proses Jadi step by lagi. step ini Pak ya. Iya. Tapi saya maksudnya gini Pak. Mhm. Dengar dari cerita Bapak, saya ngeliat tapi Bapak tetap tekun gitu Pak. Iya. Tetap Tuhan ini prosesmu, ya udah. Bapak ikuti satu persatu, proses demi proses. Ya, memang nggak mudah mungkin ya Pak. Ya. Iya. Tekun dan tidak tekun, godaan tetap ada saja. Godaan tetap ada aja ya. Ya, nanti boleh kita bicara lagi. Iya. Siap. Oke, saya rasa kita break dulu untuk kita masuk ke segmen berikutnya. Kembali bersama Kongko Pria Sejati, obrolan yang seru tapi mendalam ya. Stylenya Pak Setiadi sangat kalem banget, tenang. Padahal aslinya nggak gitu Pak. Oh, aslinya nggak kayak gitu Pak ya. Masih muda. Masih muda. Iya, tadi kita sudah ngobrol bagaimana proses Tuhan. Sebenarnya memang kehidupan beliau ya sebagai seorang business owner, salah satu business owner cukup dikenal di kota ini ya. Saya tidak perlu menyebutkan namanya. Dan ternyata hal itu tetap masih ada, artinya bisnis itu tetap berjalan walaupun Pak Setiadi sudah ikut di camp. Nah, beliau melayani cukup lama sampai 2011 ya Pak ya? 2010. 2010 Iya. Nah, setelah itu apa yang terjadi nih Pak? Dalam proses itu katanya Tuhan membentuk begitu rupa sampai akhirnya Bapak tadi harus keluar, menarik diri dari tempat pekerjaan Bapak. Ya. Saya mengikuti camp PS tadi kan dimulai tahun 2006. Iya. Pada saat itu saya melayani sampai tahun 2010.
Hmm. Saya merasakan suatu kedamaian yang luar biasa di dalam kehidupan saya. Iya. Saya melayani, saya mempunyai komunitas, Heeh. rekan-rekan brother keeper kita, Iya, iya, iya. luar biasa menyenangkan. Hmm. Tapi setelah itu, saya ada suatu acara yang tidak bisa melayani camp selanjutnya. Hmm. Saya terlepas lah Pak Hmm. dari pelayanan. Iya, iya, iya. Nah, setelah itu, ya memang awalnya memang sekali terlepas. Tetapi komunitas brother keeper adalah sesuatu yang sangat menguatkan kita. Hmm. Saya lupa Pak, Oh, setelah tidak mempunyai komunitas tersebut, kontinuitas hubungan ya Pak khususnya betul. ya. Saya masuk kembali sedikit demi sedikit. Pelan-pelan. Saya merasakan pelan-pelan di dalam keadaan yang sebenarnya. Makanya kalau kita hidup di dalam suatu keadaan hujan, ya pasti kita lama-lama meskipun gerimis, lama-lama kan basah. Bahasa kuyup. Setelah itu saya tidak merasakan basah, karena itu saya sudah biasa. Jadi dan lost tuh Pak ya akhirnya Bapak. Ya. Tidak lagi berkontak hubungan, bahkan juga tidak ada hadir lagi di dalam komunitas brother keeper bersama. Betul Pak. Jadi memang kehidupan sesuatu yang sangat bertentangan, tidak bisa bercampur, jadi kita tidak bisa suam-suam buku. Saya kembali kepada kehidupan yang lama. Berapa lama itu berlangsung Pak? Saya kembali kepada itu sampai tahun 2017 Pak. 2017. Ya. Saya melakukan kegiatan yang lama dulu dengan tidak merasakan sesuatu pengaruhnya terhadap diri saya. Saya merasa biasa-biasa saja, fine-fine saja. Saya melupakan suatu kedamaian. Nah, apa yang membuat Bapak akhirnya juga memutuskan untuk kayaknya sudah ini nggak bisa, ini saya harus berhenti. Apa Pak? Ya. Itu bukan karena kuat saya, bukan karena hebat saya. Jadi maksudnya bukan dari inisiatif Bapak? Bukan Pak. Jadi memang saya rasakan itu adalah kasih Tuhan. Semata-mata kasih Tuhan. Ya? Kasih Tuhan. Kalau Dia tidak membantu saya, nggak mungkin Pak. Tidak mungkin terjadi keadaan yang membuat saya keluar dari tempat saya. Ya, ya. Itu memang betul terjadi, sehingga ada suatu keadaan di mana saya harus keluar dari tempat tersebut. Dan pada saat itu, saya merasa kebingungan, Pak. Bingungnya gimana, Pak? Ya, kita kan hidup di dunia pasti mempunyai suatu kebutuhan-kebutuhan lah. Kebutuhan duniawi. Iya, iya. Terus tiba-tiba saat itu saya berhenti. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya invest sana sini lah. Iya, iya. Ternyata setelah beberapa tahun kan juga kita mengalami pandemi ini. Iya, iya, iya. Tapi di saat pada perjalanan itu, iya. Semuanya berhenti seketika di saat pandemi. Jadi saya merasakan suatu kesulitan-kesulitan. Nah, apa yang Bapak lakukan ketika sudah keluar dari meninggalkan kehidupan lama termasuk pekerjaan Bapak, terus mengalami kebingungan, dan selama kebingungan terus ada pandemi nih Pak. Nah, gimana akhirnya iman percaya Bapak terhadap proses yang Tuhan sedang kerjakan? Nah, itulah Tuhan ternyata mengganti apa yang menjadi kekosongan-kekosongan saya itu dengan suatu peristiwa-peristiwa iman. Jadi di tahun 2017, secara nggak sengaja, saya itu diajak, ada camp KBC, Pak. Ikut KBC. Iya. Ya, dengan saat yang tepat sekali, waktunya cocok, ya saya ikut saja. Ternyata itu membentuk saya. Lagi pertama kali keluar nggak ada kerjaan, lalu ada camp KBC, ternyata menjawab kebutuhan ya Pak ya? Menjawab kebutuhan saya. Ya. Nah, lalu keputusan apa sih yang Bapak buat setelah Bapak ngikutin camp KBC pada saat itu? Ya, saya harus God Center juga kan Pak. Oke, God Center. Ya. Apa yang saya lakukan harus mendapatkan suatu restu ternyata dari Tuhan. Dan itu saya rasakan di tahun-tahun berikutnya. Bahwa apa yang
mungkin saya dapatkan atau saya lakukan secara tidak layak, ternyata itu harus saya bayar, Pak. Merupakan harga yang harus saya bayar. Jadi maksudnya masa lalu yang sudah pernah Bapak lakukan itu harus dibayar kembali. Saya rasa begitu, Pak. Oke. Dan itu saya alami. Dan saya harus setia dengan keadaan. Saya harus loyal. Iya. Jadi apa yang dulu Bapak pernah tabur ya, konsekuensinya yang Bapak tuai sekarang juga Bapak harus jalani Ya. sambil memperbaharui terus Ya. kehidupan dan sikap hatinya ya Pak. Ada lagi, Pak. Apa itu Pak? Sesuatu yang saya dapatkan secara tidak layak. Itu kan bukan menjadi hak saya. Iya. Jadi bukan saya kan yang harus menikmati. Iya. Dan harus dinikmati orang lain. Itu memang terjadi. Jadi ayat-ayat di dalam kitab suci itu bisa terjadi di dalam kehidupan saya. Waduh. Tapi Bapak tetap bersuka cita ya dengan hal itu ya, karena udah ngerti nih Pak, yang udah tahu. Betul, Pak. Jadi ada sesuatu hal yang diambil dari Tuhan, dari diri saya, dari keluarga saya. Iya. Tetapi ada sesuatu yang diberikan. Sejahtera. Itu sesuatu yang tidak bisa kita beli, Pak. Nah, setelah Bapak tadi ngikutin camp KBC, terus Bapak juga katanya ngikutin lagi satu camp Buildman ya, Buildman Resan. Ya. Di sana juga ngalami pembaharuan lagi ya Pak? Betul, Pak. Kehidupan saya dengan anak-anak, saya bisa merasakan, mendapatkan suatu pendidikan lagi, Kak. Iya. Bahwa apa yang harus saya lakukan terhadap anak-anak, bagaimana cara saya membenarkan hubungan saya dengan anak-anak. Ya. Khususnya tadi ya, begitu Bapak rekonsil Ya. di waktu yang lalu itu, dia langsung mengalami sebuah peningkatan di prestasi sekolahnya ya. Betul, Pak. Gitu. Dan itu juga berdampak ke adik-adiknya atau kakak-kakak yang lain. Saya merasakan suatu charging lagi terhadap diri saya. Oh. Puji Tuhan. Iya. Nah, Bapak juga ngambil sekolah nih, saya dengar tadi kan, sekolah evangelikal ya Pak. Iya. Nah, apa sih yang dilakukan di sekolah itu Pak? Itu di tempat kami ada yang namanya kursus evangelisasi pribadi. Jadi bagaimana kita menjalin hubungan dengan Tuhan yang sebenarnya, apa sih yang kita rasakan dari kasih Tuhan kepada kita, dan membawa kehidupan wajah Kristus di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ya. Jadi sudah. Jadi Pak Setia juga lakukan kayak pelayanan mimbar juga, share firman Tuhan, membagikan firman juga, lakukan seperti itu? Tidak, Pak. Oh enggak? Jadi iya, mungkin bukan bakat saya. Ini udah dilakukan Pak. Cuma kan kita ngobrol. Iya. Tapi kan dipandu sama Bapak. Saya gampang-gampang saja. Iya, Pak, ini dikatakan tadi kan 2017 karena kekuatan Tuhan keluar dari kehidupan malam Bapak, gitu ya. Bagaimana Bapak bisa tahu dan yakin bahwa ini sebenarnya kekuatan Tuhan? Bapak bisa nyatakan itu bahwa bukan dari diri saya sendiri. Ini semua semata-mata karena kasih Tuhan. Ya. Apa sih alasannya Bapak bisa menyatakan bahwa ini memang karena Tuhan? Ya. Pada saat kejadian, seringkali kita tidak tahu apa yang Tuhan rencanakan terhadap kita. Tetapi setelah perjalanan beberapa waktu setelah itu, pasti setiap orang merefleksikan diri. Pak. Apa sih yang terjadi? Kehidupan saya setahun ini. Di dalam perjalanan atau di dalam doa, di dalam ketenangan kita, saya merasakan. Setelah beberapa tahun itu, mungkin di tahun 2019, saya merasakan 2018, 2017, oh yang terjadi ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi? Oh, ya, ternyata pembentukan itu terjadi demikian. Ya, akhirnya saya merasakan syukurlah. Sesuatu yang bisa terjadi. Saya merasakannya
sangat luar biasa. Jadi itu prosesnya, dari proses yang sudah dilewati Bapak bisa simpulkan, oh ya ini memang jalan-jalannya Tuhan. Iya. Semua karyanya Tuhan ya. Iya. Wah, tuh. Seru sekali obrolan kita dengan Pak Setiadi ya. Saya berharap banyak pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita dapatkan bersama-sama. Nah, saya sudah siapkan tadi kepada semua kita pendengar ada bagian cerita tentang bagaimana Pak Setiadi melakukan rekonsiliasi dengan keluarga. Nah, itu tadi dengan anak-anak. Bagaimana dengan ibu, Pak? Oh iya. Nah, ini boleh diceritain sedikit, Pak? Iya. Saya merasakan kalau dengan anak-anak adalah sesuatu hal yang lebih mudah. Tapi dengan istri, dulu saya merasakan hubungan yang di awalnya manis, pada saat masa berpacaran sampai akhirnya menikah, kami merasakan lebih manis lagi. Setelah itu baru timbullah permasalahan-permasalahan. Jadi kalau misalnya seperti grafik ini naik turun, kita pernah mengalami yang tertinggi, akhirnya mengalami masa yang terendah. Pada saat masa yang terendah, saya kan banyak melakukan sesuatu yang sangat menyakitkan hati. Dan itu semua tidak mudah untuk dihilangkan. Butuh waktu. Dan saya juga mengalaminya naik turun. Apakah misalnya dari istri bisa segera percaya? Tidak. Lalu juga tindakan dari istri saya ini yang mungkin masih mencari-cari frekuensi. Dia juga seorang manusia yang normal. Pasti teringat dengan kejadian-kejadian apa yang saya lakukan, kelakuan apa yang saya lakukan. Dia tidak mudah menghilangkan trauma-trauma tersebut. Jadi segala sesuatunya membutuhkan waktu. Sampai kapan? Saya tidak bisa mengatakan sampai kapan. Tetapi yang pasti harus saya lakukan, saya harus mencoba terus untuk melakukan suatu rekonsiliasi tersebut. Dan sampai sekarang, apakah berhasil 100%? Belum 100, Pak. Tetapi saya merasakan paling tidak 75% saya sudah melakukan dengan bagus. Pemenang bukan mereka yang tidak pernah gagal, tapi yang tidak pernah berhenti untuk mencoba. Tidak pernah berhenti untuk mencoba. Nah, ada sebuah cerita tersendiri nih Pak, tadi di obrolan dengan teman-teman, dengan Pak Setiadi. Sempat hampir, hampir atau sudah nih Pak, berpisah dengan Ibu. Ya, baik. Secara gamblangnya mungkin lebih baik saya ceritakan begini. Jadi kami pernah mengalami masa, boleh dibilang kehancuran. Tetapi, sekali lagi, pria sejati ini yang membuat saya breakthrough untuk mencari kembali kebahagiaan saya. Jadi, saya memang sempat berproses dan lain-lain, tetapi bukan itu yang saya mungkin harus bicarakan. Bagaimana keinginan saya untuk kembali. Nah, gimana tuh Pak? Ya, saya berusaha untuk melakukan perbaikan dengan istri saya. Meskipun saya dahulu sudah mengalami, ya sampai proses itu semuanya sudah ada. Gitu loh. Tetapi, ya syukurlah. Yang saya perlu lihat sekarang ini, saya mendapatkan suatu kebahagiaan yang luar biasa dengan istri saya. Saya merasakan keakraban, bisa berkomunikasi dengan keintiman yang dulu mungkin beberapa waktu yang lalu saya tidak bisa mendapatkan. Tapi kalau misalnya di dalam pertengkaran, ya namanya keluarga wajar. Iya, beda pendapat. Kamu dulu begini yang membuat saya, waduh, kok masih diulang nih? Tapi itu wajar. Tadi saya katakan 75, saya belum 100 nih, Pak. Masih proses ya, Pak? Iya. Tapi pencapaian 75% luar biasa loh, Pak. Saya akan mencapai 100, Pak. Amin. Ya. Luar biasa ya, Pak. Nah, ini sebelum kita sampai kepada bagian akhir dari
obrolan kita. Apa yang Bapak ingin sampaikan, pesan-pesan buat teman-teman kita, para pendengar, dan juga yang menyaksikan tayangan podcast kita, Pak? Apa yang ingin Bapak sampaikan? Dorongan atau motivasi atau sebuah ajakan, Pak? Silakan, Pak. Ya, tadi sempat ngobrol juga dengan teman-teman bahwa adalah benar ya. Kita yang pertama adalah segala sesuatu yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kalau memang benar untuk Tuhan, berarti kita tahu arahnya kemana. Kedua, ada banyak pilihan nih Pak. Iya, iya. Keluarga, pekerjaan, pelayanan, atau yang lain. Yang kedua yang harus kita pilih adalah keluarga. Ya. Dengan istri lebih atas dan anak-anak kita Mengikutinya. di bawahnya. Iya, iya. Kalau itu sudah kita bentuk, maka pekerjaan dan pelayanan kita Akan mengikuti. semuanya mengikuti dan kita akan damai sejahtera. Jadi menempatkan prioritas pertama adalah kepada Betul. Tuhan, kemudian kepada keluarga, Ya. keluarga, kemudian istri dan anak-anak, Ya. kemudian pekerjaan Setelah ataupun itu, pelayanan Mengikuti akan dengan baik. mengikuti dengan sendiri. Ya. Jangan sampai seperti tadi saya mengatakan di awalnya bahwa aku yang menjadi nomor satu. Kalau akunya yang menjadi Tuhan, ya bakal berantakan seperti saya ya. Oke. Pak, ini apa ya, luar biasa menurut saya. Walaupun kalem, Bapak tenang, tapi saya melihat ada spirit yang apa ya, spirit yang bukan hanya sekedar pasrah sih kalau menurut saya. Bapak Ya. benar-benar seperti Abraham, Pak. Waktu Abraham disuruh keluar dari tanah Ur Kasdim, Ya. pergi, dan Tuhan kan bilang, lewat keturunanmu lah bangsa-bangsa akan diberkati. Padahal saat Ya. itu kan belum. Ya. Dia masih menunggu berapa Ya. mungkin hampir 100 tahun Ya. sampai akhirnya Ishak lahir. Dan sampai Umur akhirnya 100, Pak, ya? iya 100 tahun. Sampai akhirnya dia menutup mata pun dia tidak melihat, tapi dia percayakan janji Tuhan. Ya. Nah, saya ngerasain spirit itu Pak nih dalam obrolan bersama dengan Pak Setiadi. Ya. Jadi terima kasih banget Pak buat cerita dan inspirasinya. Sama-sama. Buat semua teman-teman Kongko Pria Sejati. Ya. Dan kita dari Kongko Pria Sejati Pak ada sebuah kenang-kenangan buat Pak Setiadi, sebuah kaos. Nah, kiranya ini bisa jadi berkat buat Pak. Saya bukain dulu ya Pak ya. Ya. Aha. Silakan berdiri Pak, diterima kaosnya Pak. Asik. Kaos Kongko Pria Sejati. Buat Pak Pria Sejati. Ikuti terus Kongko Pria Sejati bersama dengan tamu-tamu yang spesial. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Yes! Pria